Kesultanan Tayan. Pada bagian barat Pulau Kalimantan, pernah berdiri sebuah pemerintahan yang berlangsung hingga ratusan tahun. Kesultanan Tayan, negeri ini lahir dan berpusat di sebuah kawasan yang sekarang masuk wilayah Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Awal mula Kesultanan Tayan tidak bisa dilepaskan dari sebuah negeri di Jawa, yaitu Majapahit. Tanjung Pura adalah sebuah kerajaan di barat Kalimantan dan sempat menjadi wilayah kekuasaan Majapahit. Tanjung Pura kemudian mengalami perpecahan yang melahirkan Kerajaan Matan. Pemimpin Matan, yaitu Panembahan di Kiri, masih merupakan keturunan dari Raja Brawijaya, pemimpin Majapahit di masa akhir. Putra kedua dari Panembahan di Kiri, yaitu Gusti Lekar, tercatat sebagai perintis dari Kesultanan Tayan. Pada suatu hari, Panembahan di Kiri mengutus Gusti Lekar ke Tayan untuk mengamankan jalur upeti yang sering mendapat gangguan. Dengan bantuan dari suku Dayak di Tayan, Gusti Lekar berhasil mengamankan jalur upeti menuju Matan. Beberapa waktu kemudian, Gusti Lekar dengan kerabat dan pengikutnya memutuskan untuk menetap di Tayan. Gusti Lekar terpaksa meninggalkan Matan karena persengketaan yang terus-menerus di kerajaan ayahnya tersebut. Di Tayan, Gusti Lekar mendirikan sebuah komunitas yang masih belum berbentuk kerajaan. Komunitas tersebut terus berkembang. Sepeninggal Gusti Lekar, komunitas itu diteruskan oleh putranya hingga menjadi sebuah kerajaan. Tayan secara resmi menjadi kerajaan pada masa kepemimpinan Gusti Kamarudin yang bergelar Pangeran Sumayuda. Gusti Kamarudin yang masih merupakan keturunan langsung dari Gusti Lekar dinobatkan pada tahun 1780. Para pemimpin Tayan menggunakan gelar Panembahan dan tidak menggunakan gelar Raja atau Sultan untuk menghormati Kerajaan Matan, Tanjung Pura, dan Majapahit. Pada masa awal berdirinya Tayan, pusat pemerintahan berada di Teluk Kemilun. Kesultanan Tayan berdampingan dengan beberapa kerajaan seperti Landak, Pontianak, dan Sanggau. Perselisihan kerap melanda Tayan dengan beberapa kerajaan di sekitarnya. Sedari awal pembentukannya, Tayan memang seringkali dilanda konflik dan polemik. Selain dengan beberapa kerajaan, Tayan juga terlibat konflik dengan orang-orang Cina yang berada di Bengkayang. Setelah Pangeran Sumayuda tutup usia, kepemimpinan Tayan dilanjutkan oleh putranya dengan gelar Panembahan Natakusuma. Bulan November 1822, Panembahan Natakusuma mengadakan perjanjian dengan Belanda yang terdokumentasikan sebagai Netherlands Indië Government. Panembahan Natakusuma yang tidak berputra tutup usia pada tahun 1825. Kepemimpinan Tayan kemudian dilanjutkan oleh Ratu Utin Belondo, saudari Panembahan Natakusuma. Sedangkan pemerintahan Tayan dilaksanakan oleh Panembahan Mangkunegara Suryakusuma, suami dari Ratu Utin Belondo. Tahun 1858, Belanda secara sepihak melakukan klaim atas wilayah Tayan. Pada saat terjadinya klaim tersebut, Tayan dipimpin oleh Panembahan Anom-Pakunegara Suryakusuma. Abad ke-19, Belanda telah berhasil memfasifikasi hampir semua kerajaan yang ada di Pulau Kalimantan. Kekuasaan Belanda di Kalimantan dan seluruh Nusantara berakhir dengan pecahnya Perang Asia. Jepang menguasai seluruh bekas wilayah jajahan Belanda, termasuk Tayan. Pada masa pendudukan Jepang, Tayan dipimpin oleh Panembahan Anom Adinegara. Tahun 1944, kepemimpinan Tayan dilanjutkan oleh Panembahan Pakunegara.
Tahun 1945 terjadi perubahan politik secara revolusioner di seluruh Nusantara dengan adanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Panembahan Pakunegara mendukung berdirinya Republik Indonesia dan mengintegrasikan Tayan ke dalam negara baru tersebut. Saat ini, Tayan masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Kalimantan Barat. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.